Siapa sangka pemilik nama asli Lee Ji-eun ini memiliki kisah perjalanan membangun kesuksesan yang mengharukan. Bagi kita yang takut untuk mewujudkan mimpi dan bingung bagaimana untuk memulai, mungkin sederet perjalanan karir Ayu ini bisa menginspirasi kita. Sebagai bintang besar, Ayu juga telah merambah karirnya di dunia akting. Segala kesuksesan ini tentunya diraihnya bukan tanpa perjuangan. Meski kini Ayu sudah sukses dan kaya secara finansial, namun siapa sangka ia dulu dibesarkan dalam kondisi yang sulit. Kesulitan masa kecil Ayu dimulai pada saat ibunya ikut menandatangani kesepakatan pinjaman dengan kerabatnya. Kerabat yang mengambil pinjaman utang tersebut malah kabur membawa uang itu. Ibu Ayulah yang harus menanggung konsekuensi melunasi hutang kerabatnya. Pada awalnya, ibunya ikut menandatangani pinjaman seorang kerabat dan kerabatnya melarikan diri. Keluarganya tiba-tiba mengalami kesulitan keuangan, sehingga rumahnya dipenuhi tanda merah dari rentenir. Laporan tersebut mengatakan bahwa ini hanyalah awal dari kesulitan yang dialami Ayu. Karena situasi utang yang tidak kunjung selesai, Ayu terpisah dari orang tuanya dan tinggal bersama nenek dan adik laki-lakinya. Karena hal itu, keluarganya harus berpisah. Mereka bertiga tinggal di sebuah tempat kecil dengan satu kamar tidur yang kurang layak, dengan ruangan yang dipenuhi dengan kecoa. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk pindah ke rumah pamannya. Di sana, Ayu, adik dan neneknya malah mendapatkan pelecehan dan kekerasan verbal. Seringkali ia menemui saudaranya tersebut mabuk dan membentak serta berteriak kepadanya. Dari situ dia tidak pernah merasakan tidur dengan tenang. Kerabatnya tersebut seringkali juga meremehkan Ayu dan berkata jika Ayu tak akan pernah menjadi orang yang berhasil di masa depan. Tak sampai di situ, Ayu juga pernah merasakan kesulitan untuk berangkat ke sekolah. Ia harus berjalan melewati bukit besar karena tidak punya ongkos untuk membayar bus. Gagal puluhan kali dalam audisi. Tekad Ayu untuk mengejar dan mewujudkan mimpinya menjadi seorang penyanyi terkenal ia lakukan dengan mencoba mengikuti berbagai audisi. Tetapi jalan yang dilaluinya tentu tidak semulus yang dibayangkan. Dia ditolak oleh lebih dari puluhan audisi. Namun kegagalannya tidak membuat ia patah semangat. Ia terus berjuang dan pantang menyerah. Hingga sampailah pada satu titik di mana dia berhasil lolos audisi dan diterima oleh agensi Leon Entertainment. Ayu menyerahkan segalanya untuk fokus pada mimpinya. Pada episode Healing Come, Ayu berbicara tentang bagaimana dia tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Saat popularitasnya meningkat, beberapa universitas di Korea menawarkan kesempatan untuk masuk secara khusus. Tetapi dia menolak semuanya. Fans memuji keputusannya untuk tetap fokus pada karirnya dan menolak tawaran yang sering menjadi kontroversial di kemudian hari, seperti yang dilakukan selebritas lainnya. Baginya, masuk perguruan tinggi adalah untuk mereka yang bekerja keras untuk itu. Saya bahkan tidak punya waktu untuk benar-benar memiliki kehidupan kampus. Jadi, saya tidak akan mengejar pendidikan tinggi, ungkap Ayu. Ayu menceritakan ada masanya ia mengalami kelelahan terlepas dari sukses yang selama ini dirasakan dalam bermusik hingga akting. Ayu mengaku bahwa selama masa usia 20-an, ia selalu sibuk dari pagi sampai pagi. Bahkan dalam setahun dirinya hanya beristirahat selama seminggu. Tidak berlebihan untuk bilang bahwa ketika aku berusia 20-an, bukan hanya lelah bekerja, aku juga mengkhawatirkan tentang arah tujuan hidup. Kekhawatiran yang kuat itu kadang menyenangkan, tetapi terus terang aku juga merasa lelah, ungkap Ayu. Saking kelelahannya, Ayu pernah didiagnosa mengalami bulimia, yaitu semacam gangguan makan yang membuat penderitanya cenderung ingin memuntahkan kembali makanan setelah mengkonsumsinya. Kondisi yang juga dikenal dengan bulimia nervosa yang termasuk dalam masalah mental berbahaya dan bahkan bisa mengancam jiwa. Ayu mengungkapkan bahwa ia sangat stres, bahkan hal terkecil pun akan membuat kulitnya bergidik. Aku benar-benar tidak bahagia. Begitu aku mulai tidak menyukai diriku sendiri, aku terus berpikir sangat dalam, merasa sangat cemas dan selalu mengasihani diri sendiri.
Aku sangat lesu dan merasa hanya punya dua pilihan, tidur atau makan. Jadi setiap kali aku tidur, aku makan berlebihan. Tak hanya itu, Ayu membicarakan mengenai perbedaan usia 20-an dan 30-an. Sejak berusia 30-an, Ayu mengaku ia lebih santai. Apalagi dengan kehidupannya di sepanjang 20-an yang melelahkan. Meski begitu, ia jadi tahu apa yang harus dipertahankan dan mana yang tidak. Ketika aku mencapai usia 30-an, aku tidak terlalu memikirkan arah. Aku berpikir aku ingin mempertahankan pola pikir ini dan aku ingin hidup seperti ini. Baginya, sejak setahun terakhir, ia sudah hidup dengan penuh hal yang menyenangkan. Pernah ditipu dan dirampok. Saat ia sedang berjuang untuk ikut audisi dari satu agensi ke agensi lainnya, Ayu mengaku pernah ditipu oleh agensi yang memintanya mengirim uang dalam jumlah yang sangat besar untuk pelatihan dan tampil di program acara TV. Ketika tahu ia ditipu, ia merasa sangat patah hati karena uang yang hilang tersebut adalah milik sang nenek yang ditabung sedikit demi sedikit dari hasil penjualan aksesoris. Awal debut, ia pernah dihina dan diremehkan. Pengalaman buruk yang dilaluinya tidak membuat Ayu takut untuk tetap melangkah. Lagu pertamanya berjudul Lost Child tidak mendapatkan banyak perhatian. Bahkan pada salah satu momen penampilannya bersamaan dengan salah seorang idol pria, banyak penggemar wanita yang tidak sabar menunggu penampilan idol pria tersebut sehingga mengabaikan penampilan Ayu dan malah melemparkan hinaan langsung ke atas panggung dengan menyebutnya seperti babi. Bahkan dibarengi dengan mengucapkan kata-kata yang lebih menyakitkan. Walaupun cukup membuatnya depresi, Ayu tidak pernah menyerah dengan keadaan. Di album barunya, dia kembali mengeluarkan lagu berjudul Marshmallow. Di tahun tersebut, Ayu mulai memetik manisnya kesabaran dari usahanya yang tiada habisnya. Memiliki sikap ramah dan rendah hati. Populer dan disukai banyak orang selalu membuat siapapun besar kepala ya, tapi tidak dengan Ayu. Meski sekarang statusnya ini sebagai penyanyi papan atas dengan segudang prestasi, Ayu tetap rendah hati loh. Dia tidak segan untuk mendukung dan mempromosikan lagu dari penyanyi baru dengan memposting lagu mereka di Instagram. Ia juga diketahui rajin melakukan donasi di berbagai kesempatan. Ayu juga sangat peduli pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan ia pernah meminta kepada perusahaan yang menaunginya untuk menaikkan gaji para staf, alih-alih meminta kenaikan gaji untuk dirinya sendiri ya. Ayu juga dikenal memiliki banyak sahabat dan tak jarang ia menuangkan rasa sayangnya kepada mereka lewat lagu. Dukungan cinta bahkan sering ia berikan dengan memberikan kejutan kepada para penggemarnya. Bukan hanya sekedar basa-basi, Ayu menghabiskan banyak waktu untuk menghibur fansnya, memberikan banyak hadiah, makan pizza, foto bersama, bahkan mengantar penggemarnya itu untuk pulang sampai ke rumah. Tak heran ya, karena kebaikan hatinya, Ayu sampai dijuluki dengan sebutan Best Girl. Nah, itulah beberapa kisah inspiratif perjalanan hidup seorang Lee Eun-ji atau Ayu. Meski mengalami masa lalu yang sulit, memiliki keterbatasan ekonomi, dan ditimpa cobaan berkali-kali, tidak menyurutkan semangat Ayu untuk tetap fokus bekerja keras dan bangkit dari keterpurukan. Ia selalu berusaha mewujudkan mimpi untuk mengubah takdirnya.